Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan rekan saya Mas Puro dan Muhammad Haikal Rahman dan saya sendiri Anan Permana Putra akan menjelaskan tentang konsep dasar kelembagaan Islam. Bahan kajian pembahasan pada hal ini adalah yang pertama konsep dasar manajemen lembaga Islam, yang kedua penerapan manajemen kelembagaan Islam dalam lembaga pendidikan, kemudian yang ketiga jenis lembaga Islam. Yang pertama, konsep dasar manajemen lembaga Islam. Secara umum, aktivitas manajemen yang ada dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan timbul masalah proses terkait hal-hal yang diatur dan menentukan tujuan pengaturan tersebut. Manajemen dan menganalisa, menetapkan tujuan sasaran serta mengklarifikasikan tugas-tugas secara baik, efektif, dan efisien. Kemudian pengertian lembaga Islam. Lembaga dalam bahasa Inggris disebut institute atau institution. Dalam hal tersebut, pengertian pertama lembaga dapat diartikan sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan bisa disebut juga sebagai bangunan tempat berdirinya suatu lembaga. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adalah tempat atau wadah yang berisi perkumpulan orang-orang yang memiliki aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun pengertian lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Fungsi lembaga Islam, ada beberapa fungsi dalam hal ini. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat Muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan berkembang di masyarakat, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pokok. Kemudian memberikan pedoman pada masyarakat yang bersangkutan dalam melakukan pengendalian menurut sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku para anggotanya, dan juga menjaga keutuhan masyarakat. Next. Kemudian dalam pandangan manajemen syariat Islam, dalam pandangan Islam itu sendiri, manajemen adalah segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur, dan tuntas. Tidak boleh dilakukan asal-asalan. Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator kerjaan manajemen yang meliputi rapi, benar, tertib, teratur, dan sistematis. Hal tersebut berkenaan dengan surah As-Saff yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di jalannya dan barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang terus susun. Jadi manajemen itu adalah sesuatu yang teratur. Kemudian ada mendayagunakan fungsi-fungsi unit kerja, berorientasi pada pendayaan unit kerja, yaitu bekerjanya sistem dalam lembaga dapat dilihat dari fungsi unit kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Unit kerja dalam suatu organisasi biasanya dibuat sesuai keperluan. Sebagai contoh, misalnya unit lembaga di suatu kelembagaan yang mengembangkan suatu instansi. Adapun contoh-contohnya yaitu fungsi unit kerja di antara lain yaitu bagian keuangan, bagian perlengkapan, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi. Next. Ya, kemudian yakni masing-masing unit kerja melaksanakan fungsi sesuai job description, di mana yang pertama bagian keuangan menyiapkan dana sebelum bagian perlengkapan sampai jadwalnya untuk berbelanja membeli bahan baku produksi. Yang kedua,
bagian perlengkapan menyiapkan bahan baku sebelum sampai jadwal produksi dimulai. Kemudian yang ketiga, bagian pemasaran siap beroperasi begitu kelengkapan sudah siap. Lalu yang terakhir, bagian administrasi setiap saat siap menerima konsultasi bagian-bagian teknis yang menyangkut keperluan tenaga SDM, sarana, prasarana, dan fasilitas yang diperlukan. Nah, bagian administrasi dalam mempersiapkan rencana keperluan unit-unit kerja teknis untuk dimintakan persetujuan pimpinan. Next. Kemudian, ini penerapan manajemen kelembagaan Islam dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, ini berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, berpusat pada Tuhan dan manusia, artinya religius dan berjiwa sosial. Yang ketiga, praktek manajemen kelembagaan pendidikan Islam dilakukan melalui mekanisme transformatif. Lalu yang keempat, mengutamakan proses pembentukan kepribadian Muslim. Dan yang terakhir, keberhasilan atau kemajuan yang ingin diraih oleh manajemen kelembagaan pendidikan Islam adalah integrasi kematangan spiritual atau biasa disebut iman, lalu intelektual, kemudian amal, keterampilan, dan akhlak. Next. Kemudian tujuan manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Tujuan manajemen pendidikan Islam yaitu agar segenap sumber peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan pemborosan waktu, tenaga, material, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan oleh Anam. Baik, selanjutnya adalah jenis lembaga Islam. Jenis-jenis lembaga Islam memiliki banyak jenis, yaitu yang pertama, lembaga pendidikan Islam, contohnya ada pesantren dan madrasah. Kemudian ada lembaga swadaya masyarakat, contohnya adalah koperasi. Lalu ada yayasan, misalnya panti asuhan, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi masyarakat atau ormas yang mayoritas biasanya ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan yang terakhir ada Bank Syariah. Bank Syariah ini adalah lembaga perantara keuangan seperti bank pada umumnya, namun menggunakan sistem-sistem atau norma-norma Islam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.